Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syafal Devi, NIM 180321100154 dari program studi Agri Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program penyuluhan pertanian di Desa Tangkat, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Program penyuluhan pertanian merupakan salah satu wujud perencanaan partisipasi masyarakat. Menurut Bu Samsudin, penyuluhan pertanian adalah suatu cara atau pendidikan yang didapatkan di luar bangku sekolah, di mana hal itu bisa dimanfaatkan atau bisa bermanfaat bagi para petani dan keluarga di desanya. Mari kita langsung masuk ke pembahasan keadaan wilayah, di mana keadaan wilayah sendiri terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada luas dan letak daerah. Untuk luasnya sendiri di Desa Tangkat kurang lebih 50 hektar dan letaknya itu kurang dari 300 meter di atas permukaan laut dan merupakan lahan kering. Yang kedua yaitu pembahasan terkait penduduk. Penduduk di Desa Tangkat sendiri kurang lebih ada 200 orang yang terdiri dari kurang lebih 70 kakak. Dan terkait pekerjaannya itu terbagi menjadi PNS, ada yang petani, ada wira swasta, dan ada yang serabutan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait kelembagaan. Di Desa Tangkat sendiri itu tidak ada kelembagaannya atau gapoktannya itu tidak ada, karena di sini petaninya yang sedikit dan rata-rata semua penduduk itu tidak ingin menjadi petani. Poin yang selanjutnya adalah penggunaan lahan dan potensi daerah. Untuk di daerah Tangkat sendiri, penggunaan lahannya itu dominan dijadikan persawahan untuk ditanami padi, dan biasanya itu juga ditanami kacang-kacangan. Dan di sini juga itu dekat dengan irigasi, yaitu sungai, meskipun sumber airnya itu tidak terlalu banyak, tapi bisa juga untuk digunakan dalam pengairan. Terkait potensi daerah di sini itu lebih banyak mengandalkan curah hujan. Karena apa? Karena ketika musim kemarau, sungai atau irigasinya tersebut itu kering dan tidak bisa kita maksimalkan terkait sumber airnya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani di Desa Tangkat sendiri. Untuk permasalahan yang pertama adalah petani masih belum menggunakan bibit unggul. Terus yang kedua itu petani tidak bisa menggunakan pupuk secara berimbang. Dan yang ketiga, petani masih belum bisa memaksimalkan bagaimana cara membunuh hama. Untuk yang selanjutnya, lahan masih belum bisa digunakan secara maksimal. Terus kurangnya subsidi pupuk atau tidak ada subsidi pupuk yang bisa petani dapatkan. Terus yang selanjutnya itu terkait modal yang kurang. Dan yang terakhir adalah minat dari Desa Tangkat sendiri untuk menjadi petani itu rendah. Selanjutnya saya akan membahas terkait pemecahan masalah atau solusi apa yang harus petani jalankan. Dari saya, yang pertama itu petani harus bisa mendapatkan bibit unggul, yaitu dengan memperluas hubungan ke dinas pertanian atau ke dinas-dinas terkait, serta mencari link informasi atau ke sesama petani untuk mendapatkan bibit unggul tersebut. Yang kedua, petani harus bisa menggunakan pupuk secara teratur, karena ketika pupuk itu digunakan secara berlebihan itu tidak efektif dan efisien juga, bahkan bisa membuang-buang pupuk secara cuma-cuma. Yang selanjutnya harus bisa menggunakan pengendalian hama dengan maksimal. Dalam artian di sini petani harus bisa lebih belajar bagaimana cara menggunakan atau menanggulangi hama. Contohnya misal dengan pestisida. Nah, di sini petani harus bisa menggunakan ukuran yang tepat, bagaimana cara memberi pestisida dan menggunakannya. Solusi dari permasalahan selanjutnya yaitu kita harus bisa menggunakan pekarangan secara maksimal, meskipun pekarangannya tersebut tidak terlalu luas. Contohnya bisa kita tanami dengan tanaman cabai.
Selanjutnya, petani di Desa Tangkar harus memperluas hubungan dengan Dinas Pertanian atau dinas terkait untuk mendapatkan pupuk subsidi. Karena dengan adanya pupuk subsidi tersebut, petani bisa terbantu dan tidak pusing-pusing lagi untuk mencari persediaan pupuk. Di Desa Tangkar sendiri juga butuh penyuluhan pertanian atau dari dinas terkait, karena di sini belum sama sekali ada yang namanya penyuluhan pertanian. Itu sangat bisa bermanfaat bagi para petani di Desa Tangkar. Permasalahan terakhir yaitu terkait dengan modal. Di sini memang pastinya para petani itu sulit untuk mencari modal. Solusi dari saya, para petani bisa meminjam kepada kerabat terdekat, di mana nantinya ketika hasil dari pertanian tersebut itu sudah dipanen atau sudah dijual, petani tersebut bisa menggantinya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.